hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh setia dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa ada di samping kami. Engkau senantiasa meneguhkan kami. Engkau senantiasa menguatkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Tuhan, kami tak dapat membalas kebaikan-Mu. Hanya puji dan sembah yang dapat kami berikan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, damai bersamamu.
Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tidak ada alasan kami untuk terus takut dalam hidup ini Bapa. Tidak ada alasan untuk kami terus khawatir dalam hidup ini, karena kami tahu Engkau Tuhan yang sudah membawa kami sampai di titik ini hari ini. Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti dengan setiap kasih-Mu yang selalu sempurna. Engkau yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Kami tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi kami tahu juga ada penyertaan-Mu juga yang selalu sempurna. Kami tahu ada padang gurun dalam setiap perjalanan kami, tapi tiang awan, tiang api itu selalu ada. Mata air itu ada di padang gurun, bahkan mujizat berkat itu ada. Makanan mana itu ada di padang gurun. Biarlah hari ini Bapa, sama-sama kami bilang apapun keadaan kami tetap berkata Engkau baik dalam hidup kami. Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam ini kami sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Satu yang hamba-Mu tahu, nama-Mu dimuliakan. Sekarang waktunya kami mau dengar firman. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa tanpa terkecuali. Semua kami yang ada, pribadi lepas pribadi, Roh Kudus Tuhan akan bekerja. Yang datang dengan kesulitan, yang datang dengan masalah, Tuhan akan berikan jalan keluar. Yang datang dengan sakit penyakit, di dalam nama Yesus, hamba-Mu terlalu percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menyembuhkan, menjamah setiap kami. Yang datang dengan setiap beban berat mereka, Tuhan akan berikan kelegaan seperti janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam ini. Oh Bapa, kami rasakan kehadiran Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Wow. Puji nama Tuhan. Boleh jabat kiri kanannya, jabat tangan kiri kanannya, kasih senyum terbaik dan bilang kamu luar biasa malam ini. Bilang sama yang baru ngomong juga, kamu juga gak kalah luar biasanya malam ini. Wow, mantap Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Saya menyapa semua kita dari mimbar kudus ini, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalau saya bilang shalom, boleh semua bilang damai di hati. Kalau saya bilang damai di hati, semua boleh bilang shalom, begitu ya. Supaya kita merasakan damai itu ada dalam hidup kita. Shalom. Damai di hati, damai di hati. Shalom, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, senang boleh bertemu. Saya mau ucapkan terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala sidang di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatannya, Ibu Gembala semua, pengurus jemaat, terlebih juga pengurus pemuda di tempat ini, Debbie dan teman-teman. Thank you buat semuanya. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ini udah mimpi dari lama begitu ya, doa saya secara pribadi, kapan ya bisa ke NTT salah satunya begitu ya. Jadi akhirnya Tuhan jawab. Ini salah satu pulau yang belum pernah saya kunjungi begitu ya. Jadi puji Tuhan, anugerah Tuhan boleh bertemu dengan jemaat. Saya senang ketemu dengan jemaat di tempat ini dan teman-teman pemuda, mungkin kalian biasa aja ketemu saya begitu. Saya senang sekali bertemu dengan kalian semua. Aduh, saya melihat malam ini malam yang penuh dengan sukacita bagi setiap kita. Amin. Kalau kita bicara tentang hidup gak akan ada habisnya. Saya tahu ada banyak orang, ada banyak engkau yang datang malam ini, masing-masing datang dengan setiap hal yang dihadapi. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang bergumul dengan tantangan, ada yang bergumul lagi dalam kekurangan, lagi dalam masa-masa yang tidak mudah. Tapi dengar baik, izinkan saya bilang begini malam ini. Kalau Tuhan ada, kenapa kita harus takut? Amin. Pada prinsipnya dalam hidup ini, dengar baik Bapak Ibu Saudaraku. Tidak jadi masalah padang gurunnya. Saya dalam hidup saya paling senang kalau ada di padang gurun. Kenapa? Karena saya tahu bangsa Israel ketika ada di padang gurun lah mereka melihat ada mujizat, tiang api dan tiang awan. Mereka melihat ada mata air di tengah-tengah padang gurun. Mereka melihat ada mana di sana. Bukankah itu jauh lebih baik? Amin. Ketika kita merasakan kesulitan dan akhirnya kita memandang kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup ini. Karena terkadang banyak orang kalau lagi banyak berkat lupa dengan Tuhan. Kalau lagi banyak sesuatu berjalan baik, lancar, semua dia bilang begini, karena saya nggak perlu gereja, saya nggak perlu Pak Gembala. Tapi ingat hari ini, siapa yang kamu perlu? Akhirnya ketika semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, engkau memandang kepada Tuhan. Dan biarlah lewat semua yang terjadi kita merasakan bahwa dialah Tuhan yang selalu setia. Amin. Karena kalau manusia, Bapak Ibu Saudaraku dengar, kalau manusia, teman-teman muda dengar baik, kalau manusia setia kalau ada maunya. Setia biasanya kalau apalagi pemuda gitu ya, awal-awal ngomongnya setia, awal pacaran. Belum apa-apa udah kemana-mana gitu ya. Yang katanya, waduh saya gak tahu panggilan di Labuan Bajo begitu ya, manggil apa namanya pacarnya gimana. Ada yang manggilnya yang kita dua sehidup semati. Padahal belum mati udah pindah ke lain hati begitu. Nah kan begitu.
Tapi dengar baik, akhirnya siapa yang kita sadari? Yang paling setia, yang selalu ada cuman Tuhan. Amin. Orang kalau kita lagi naik-naiknya, bisnis lagi lancar, usaha lagi naik, orang dekat semua. Kalau lagi jadi pejabat, orang dekat dengan kita, itu kenalan saya tuh Pak Gembala. Itu kenalan saya, itu kami dekat sekali, kami keluarga. Tapi Pak sudah gak punya apa-apa, lupa. Saya bukan siapa-siapa, orang itu bukan siapa-siapa saya. Hari ini apa yang saya mau bilang? Hari ini yang terpenting adalah dalam semuanya Dia Tuhan yang ada buat setiap kita. Amin. Saya mau sampaikan ini bagian ini kenapa? Karena saya tahu banyak orang Kristen sedang tertatih-tatih hari ini. Banyak orang Kristen sedang diperhadapkan dengan kehidupan yang tidak mudah. Tadi awalnya berharap 2024 akan nyaman. Tadi berharap 2024 akan enak Kak. Tapi kok sakit 2024 kata anak muda. Kok Januari seperti lagunya sih? Ada yang tahu lagunya? Berakhir di Januari. Waduh. Kak katanya 2024 tahun berkat. Tapi kok gak lihat berkat-berkatnya? Malah masalah dalam keluarga kami. Ada saja. Belum selesai satu, udah selesai. Udah belum ada yang satu selesai, udah ada masalah yang lain. Belum kelar yang ini udah muncul. Kiri salah, kanan salah, depan salah, belakang apalagi. Tapi apa yang saya mau bilang hari ini, izinkan saya bilang. Dialah Tuhan yang hari ini ada bagi setiap kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu naikkan satu pujian ini yang selalu menguatkan saya. Coba di D. Kalau Bapak Ibu tahu lagunya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Boleh sama-sama kita naikkan pujian di bagian refnya. Sama-sama katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya, sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini Dia Tuhan yang ada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudaraku, tema yang diberikan bagi kita untuk renungkan bersama-sama malam hari ini yaitu bicara tentang menikmati kasih Tuhan. Jadi pertanyaan bagi setiap kita hari ini, apa yang sedang terjadi hari ini? Bapak Ibu dengar baik, anak-anak muda dengar baik. Malam ini yang sedang terjadi adalah kita terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang ke depan. Kita terlalu bicara masa depan. Apalagi anak-anak muda kalau udah pacaran, bahasnya masa depan begitu ya. Padahal masih SMA begitu. Kita dua gini. Padahal udah ujung-ujungnya 3 bulan kemudian kalau ditanya mana pacaran kemarin, udah nggak cocok banget. Kemarin udah bahas masa depan begitu ya. Nah dengar baik, apa yang sedang terjadi hari ini banyak orang sibuk dengan apa yang ke depan. Apa yang menjadi sesuatu yang sedang dipersiapkan untuk masa depan. Apakah itu salah? Enggak. Tetapi yang jadi masalahnya hari ini adalah banyak orang sibuk untuk mempersiapkan masa depannya. Sibuk membahas sesuatu yang terjadi ke depan. Padahal itu belum terjadi. Dia lupa apa yang sedang ada hari ini. Amin. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini. Mari belajar bahwa hari ini pun hidup. Hari ini pun sedang kita jalani kehidupan. Bukan cuma nanti. Bukan cuma nunggu kita berhasil nanti, bukan nunggu nanti gak ada masalah, bukan nanti nunggu semua selesai, bukan nanti nunggu semua udah gak ada apa-apa, baru itu yang dinamakan hidup. Tapi dengar baik, hari ini engkau sedang kurang, hari ini engkau sedang dalam masalah, hari ini engkau sedang dalam kesulitan, hari ini engkau sedang ada dalam tantangan, itu pun hidup. Amin. Itu pun harus kau nikmati hari ini. Saya nggak mau akhirnya kita lupa bagian ini. Kenapa? Di hari ini masalahnya Tuhan ada bagi kita. Kita terlalu sibuk memikirkan yang ke depan. Tuhan bisa nggak di depan nanti ada ini, ada ini. Tapi kita lupa padahal hari ini Tuhan udah ada buat kita. Kenapa saya ngomong begini malam ini?
Saya mau kita sadar, kemarin Tuhan ada, hari ini Tuhan ada, besok pun Tuhan akan ada bagi setiap kita. Amin. Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, ke depan pun pasti Tuhan akan tolong. Amin. Saya belajar Bapak Ibu Saudaraku, ketika diberikan tema menikmati kasih Tuhan, saya bertanya kepada diri saya dalam tahun ini, apa yang harus saya nikmati? Saya sudah melayani Tuhan hampir 7 tahun ini, walaupun belum sebanding dengan Bapak Gembala di tempat ini. Tadi cerita-cerita. Tapi Bapak Ibu tahu, di akhir tahun kemarin saya melayani di beberapa tempat, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam keluarga saya. Saya udah berkeluarga, saya punya bapak, mama, punya adik, 2 adik saya gitu ya. Itu keluarga saya. Tuhan izinkan bapak saya sakit. Beliau kena ginjal stadium akhir. Kemarin udah cuci darah dan ada pembengkakan jantung. Dan beliau juga ada virus, kalau saya salah sebut, maaf karena ini yang saya dengar dari telinga saya, yang saya dengar dari dokter. Ada virus hepatitis, jadi kalau cuci darah dia punya harus ruangan sendiri. Udah hampir berapa minggu ini bapak saya belum pulang dari rumah sakit di Pontianak. Saya sendiri di rumah urus adik-adik saya sibuk pelayanan, ini pun untuk pergi ke sini, ini bergumul sekali buat saya secara pribadi. Karena satu pikiran saya, mama saya bilang begini, jangan sampai bapakmu ada apa-apa. Apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu? Apa yang bisa saya nikmati di sini? Tapi saya belajar, apapun kasih Tuhan bukan tentang kelimpahan. Apapun kasih Tuhan bukan hanya tentang semuanya baik-baik. Apapun kasih Tuhan bukan hanya tentang naik. Tapi kasih Tuhan ketika saya sedang mengalami titik terpuruk sekalipun. Amin. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Berhenti untuk selalu bilang saya kurang beruntung. Berhenti untuk bilang saya yang paling gagal. Saya yang paling hancur. Tapi mulai hari ini, kalau Tuhan izinkan engkau ada di titik itu, artinya Tuhan mau engkau ngelihat ada sesuatu yang sedang dia persiapkan di depan. Sesuatu yang besar bagi setiap kita. Amin. Gak ada jaminan, siapapun, Pak Gembala pun sekalipun dia gembala sidang, ada juga masalahnya. Bahkan Ayub sendiri, orang saleh dan jujur takut Tuhan, diizinkan sesuatu terjadi dalam hidupnya. Tapi dengar baik, bagi orang percaya, sesuatu yang diizinkan terjadi bukan untuk membunuh, bukan untuk menggagalkan, bukan untuk menghancurkan, tetapi membuat dia naik, semakin naik, membuat dia semakin dewasa dalam pengenalannya akan Tuhan. Hari ini kita akan semakin kagum. Mudah percaya Tuhan kalau semuanya baik. Kalau semua lancar, kita bilang Pak Gembala Tuhan baik. Apa yang saya bisa bantu buat gereja? Anak-anak muda, kalau kita lagi jalannya mulus, enak, mudah untuk kita bilang Tuhan baik ya. Tapi kalau semua berbanding terbalik dengan apa yang kita mau, apakah bisa kita bilang Tuhan baik? Tapi malam ini saya mau mengajak kita, mari kita belajar menikmati kasih Tuhan. Apapun kita percaya, Tuhan ada di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Hari ini juga bagian dari berkat Tuhan yang harus kita nikmati dan sadari. Ya, Tuhan sudah ada dan membawa kita sampai sejauh ini. Mari kita buka Alkitab kita, kalau bisa ditampilkan 2 Samuel 7 ayat 18. Ini doa syukur Daud. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat tentang doa syukur Daud dalam 2 Samuel 7 ayat ke-18. 2 Samuel 7 ayat ke-18 hingga ayat ke-19. Ini tentang doa syukur Daud. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah. Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Berhenti di sini. Perhatikan baik-baik. Ini adalah doa syukur Daud. Kita tahu siapa Daud. Daud adalah seorang yang awalnya hanya seorang gembala domba. Seorang yang biasa-biasa. Bapaknya bukan orang hebat, orang biasa. Tetapi akhirnya Tuhan pakai, akhirnya Tuhan bawa dari seorang gembala domba jadi seorang raja. Amin. Ini yang saya mau sampaikan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini kita boleh kecil, hari ini kita boleh nggak punya apa-apa, hari ini mungkin kita boleh terlahir jadi orang yang sepertinya paling belakang dari orang lain. Tapi izinkan saya bilang hari ini kalau engkau punya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ini yang terjadi dengan Daud. Daud menyadari, menarik. Orang kalau udah sukses biasanya lupa dengan Tuhan. Kalau udah berhasil lupa, tapi enggak dengan Daud. Daud justru menyadari dalam doa syukurnya, apa yang ia bilang? Siapakah aku dan siapakah keluargaku? Daud sadar dia bukan siapa-siapa. Daud sadar dia tahu dia bukan apa-apa. Gak ada garis keturunan dari orang-orang hebat, gak ada. Dalam keluarganya saudaranya, paling saudaranya Eliab yang jadi tentaranya Saul. Bahkan itu hanya baru di deretan saudaranya. Tapi kalau dilihat dari latar belakang keluarganya gak ada.
Tapi nyatanya apa yang terjadi? Tuhan pakai dia. Dan menarik, ketika Tuhan sudah pakai Daud, dia ingat, siapakah aku dan siapa keluargaku. Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Penyataannya sederhana. Kalau saya lihat diri saya, siapa sih Tuhan? Sehingga ada seperti ini hari ini. Kalau saya lihat diri saya, siapa sih saya Tuhan? Sehingga saya bisa punya ini sekarang. Coba lihat Bapak Ibu Saudaraku. Coba lihat dirimu. Jangan selalu lihat orang lain. Lihat dirimu sekarang. Seperti apa dirimu sekarang? Bukankah udah lebih baik dari yang kemarin? Amin. Bukankah udah lebih naik setingkat demi setingkat dari kemarin? Kita terlalu sibuk bandingkan hidup kita dengan orang lain. Lihat orang punya mobil baru, kita bilang enak ya. Tapi kita lupa. Kalaupun kita pakai motor hari ini, dulu kita jalan kaki. Kalau sekarang jalan kaki, kita ingat dulu. Kita benar-benar gak punya apa-apa, untuk makan aja susah. Tapi sekarang Tuhan udah berkati. Biarlah apa yang Daud katakan. Siapakah aku dan siapakah keluargaku. Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Coba perhatikan ayat ke-19 lagi. Dan dikatakan di sana, ayat ke-19 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan hal ini masih kurang di matamu. Ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah. Menarik Bapak Ibu Saudaraku. Dalam artian sederhananya begini. Daud bilang, siapakah aku dan siapakah keluargaku? Siapa sih aku sehingga Tuhan bawa sampai di sini? Ternyata bukan hanya sampai di sini. Masih banyak lagi yang Tuhan akan buat. Tapi Bapak Ibu ingat. Daud dalam proses ini, dari seorang gembala jadi raja, itu ada prosesnya. Anak-anak muda dengar baik, Daud jadi gembala domba, sebelum sampai jadi raja, enggak langsung. Udah diurapi jadi raja, enggak langsung jadi raja. Ada prosesnya. Tapi proses itu untuk apa? Ini dia, kebaikan bagi Daud. Akhirnya ia sadar, bukan hanya sampai di sini, masih banyak lagi. Makanya saya senang tadi anak-anak muda pelayanan. Hari ini engkau sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dengar baik. Tuhan gak hanya mau pakai kamu sampai di sini. Tuhan akan pakai engkau jauh lebih hebat dari apa yang ada hari ini. Amin. Saya merindukan anak-anak muda Kristen. Anak-anak muda Tuhan. Kalau dalam perjanjian dalam Alkitab Tuhan bisa pakai orang-orang hebat. Mulai dari Yusuf, mulai dari Daud, mulai dari Daniel dan banyak lagi. Semua Tuhan pakai. Malam ini semua kita juga. Tuhan akan pakai setiap kita. Amin. Bagian kita adalah siapkah kita dengan prosesnya itu? Apa yang harus kita lakukan dalam proses itu? Malam ini sama-sama kita bilang, menikmati kasihnya Tuhan. Dalam apapun. Bagaimana cara kita menikmati kasih Tuhan? Ini yang akan saya bahas. 3 hal malam hari ini. Bagaimana agar kita bisa menikmati kasihnya Tuhan? Yang pertama, bagaimana cara kita agar kita bisa menikmati kasih Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Coba tepuk pundak kiri kanannya, belajar bersyukur. Tepuk pundak kiri kanannya, bilang belajar bersyukur. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Bersyukur artinya menyadari sesuatu yang kita punya hari ini bukan kebetulan. Bukan karena saya, tapi karena dia. Karena Tuhan. Amin. Orang yang tidak dengar baik. Bukan karena banyak, bukan karena berlimpah, baru kita bersyukur. Tapi karena bersyukurlah, baru jadi banyak. Tapi karena bersyukurlah baru kelimpahan. Hidup ini gak pernah puas Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau beli ini, punya ini, mau yang baru lagi. Punya handphone, udah punya handphone yang baru sekarang, nanti keluar yang baru, rasa saya pengen ganti lagi. Gak bisa puas. Tapi apa yang bisa buat semuanya jadi baik adalah dengan cara bersyukur. Makanya saya bilang di awal tadi, hanya orang yang bersyukur dapat menikmati hidup ini. Tapi orang yang tidak tahu bersyukur, selalu bersungut-sungut, dia gak akan lihat apa-apa dalam hidup ini. Makanya firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sana. Firman Tuhan berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam apa? Segala hal. Bukan hanya ketika kita dapat pacar baru mengucap syukur. Pas sakitnya gak mengucap syukur. Bukan hanya ketika semuanya lagi enak-enaknya baru mengucap syukur. Tapi pas lagi gak enak gak mengucap syukur. Tapi hari ini belajarlah bersyukur dalam apapun. Ingat, apapun itu, kamu adalah orang yang paling beruntung malam ini. Ketika saya jaga orang tua bapak saya
Saya belajar betapa beruntungnya saya hari ini. Walaupun saya harus duduk di rumah sakit berminggu-minggu, saya bilang saya beruntung. Ketika saya masuk di rumah sakit rujukan di Pontianak, ada ratusan orang antri banyak. Itu baru di satu ruangan yang penyakitnya sama dengan bapak saya. Belum yang penyakitnya beda-beda. Kalau mungkin sakit hati juga ada begitu ya, rumah sakitnya mungkin itu lebih banyak lagi. Tapi apa yang saya mau sampaikan di sini? Kamu adalah orang yang paling beruntung. Ingat, makanya saya selalu bilang, bersyukurlah. Kenapa? Dengan bersyukur baru kita sadar. Kalau kita mungkin punya mobil, enggak bagus mobil yang lain. Ingat, ada yang pakai motor. Kalau kita pakai motor panas-panas, tadi saya ajak Debbie ini, dia bilang panas-panas katanya. Kalaupun kita pakai motor panas-panas, ingat ada yang jalan kaki sekarang. Kalau kita jalan kaki, ingat di rumah sakit, ada yang udah gak bisa jalan, harus didorong. Kalaupun ada yang harus didorong sekarang kamu gak bersyukur juga, kamu bilang ada yang terbaring. Yang makan aja harus dikasih makan. Bukan gak jauh lebih indah kalau kita bersyukur malam hari ini. Amin. Itulah cara untuk menikmati kasih Tuhan dalam hidup ini. Apa yang bisa kamu syukuri malam ini? Mari lihat perjalanan hidupmu mulai sekarang. Jangan selalu, kenapa saya bilang di awal tadi, berhenti pikirkan, berhenti sejenak pikirkan yang ke depan. Tapi pikirlah ke belakang, bagaimana kemarin. Kalau masalah yang waktu itu berat, tapi kamu selesai dengan semuanya. Apalagi masalah di depan, sekalipun berat. Kalau kemarin Tuhan ada dan tolong kita, ke depan pun pasti Tuhan tolong kita. Bagiannya apa? Bersyukur. Tapi kakak belum pernah ngerasa bagaimana jadi saya. Apa yang paling bisa kita harus syukuri hari ini? Yang pertama hidup. Bersyukur, anak-anak muda dengar baik, bersyukurlah dengan hidup kita. Mungkin kita terlahir bukan dari keluarga yang seperti keluarga yang lain. Kita bukan dari orang tua yang hebat, yang punya apa menjamin masa depan anaknya. Tapi dengan baik bersyukur. Karena bisa jadi engkau ditempatkan di sana untuk mengubah keadaan itu. Amin. Belajarlah bersyukur dari hidup kita sekarang. Sekarang apa yang kita punyai? Kita sehat aja itu udah berkat sekali. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita syukuri? Kalau kita masih bisa beraktivitas, itu juga berkat yang harus kita syukuri. Tapi kak, keluarga kami begini, nggak apa-apa, bersyukur. Bagaimanapun itu yang harus kamu jalani, Tuhan tempatkan orang di tempat yang gak pernah salah. Karena Tuhan tahu kapasitas dan kekuatanmu. Amin. Ini yang saya pelajari dalam hidup saya. Beberapa bulan ini saya belajar. Saya sempat bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan mau suruh saya berhenti melayani? Dengan semua yang saya hadapi hari ini. Saya sedang kuliah Bapak Ibu Saudaraku. Saya sedang ambil S2 di Japrai Makassar. STT Japrai Makassar. Sementara dibarengi lagi dengan orang tua harus sakit. Bertubi-tubi semua. Dalam pelayanan saya juga melayani. Saya juga ada pimpin komunitas youth di sana. Dalam hati saya begini, saya udah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Tapi saya bilang lagi, saya mengerti satu hal. Tuhan bilang begini, waktu itu kamu bisa bersyukur, sekarang bisa gak bersyukur? Makanya hari ini syukur saya satu. Kalau bapak saya bisa tetap minum obat, itu udah berkat bagi saya. Bapak saya tetap akhir dalam hidupnya nanti, tetap mengasihi Tuhan. Itu yang menjadi berkat buat saya. Apakah saya berdoa untuk beliau sembuh? Saya pengen beliau sembuh. Tapi dalam hati saya pengen lebih indah lagi. Sembuhnya sembuh dalam Tuhan. Sampai akhir dari hidupnya, dia tetap melayani Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang paling penting. Dengan hidup kita bersyukurlah. Apa yang kamu miliki hari ini, pekerjaan, lagi capek-capeknya kerja. Bersyukur. Capek kerja, lebih capek yang cari kerja. Amin. Makan gak enak, lebih capek yang gak bisa makan hari ini. Makanya apapun harus bersyukur. Hari ini dengar baik, belajar bersyukur dalam apapun itu adalah cara sebagai orang Kristen, orang percaya untuk menikmati kasihnya Tuhan. Hanya dengan bersyukur akhirnya engkau ngelihat, oh ini maksud Tuhan. Oh ini bagiannya Tuhan. Saya memang gak kuat, saya gak mampu, tapi dengan bersyukur akhirnya saya bisa melihat. Ada kekuatan dan berkat yang luar biasa di sana. Makanya firman Tuhan selalu ingatkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena ini penting. Karena orang Kristen sekarang banyak ngeluhnya. Setia ke gereja Pak Gembala, tapi kenapa bisnis saya gak maju-maju? Setia ke gereja jadi anak-anak muda, kok saya jomblo sampai hari ini? Ada yang datang jomblo pada malam ini? Aduh Bapak Ibu Saudaraku. Ada ini anak-anak muda, ada yang datang dengan pacarnya, maaf? Ada? Angkat tangannya. Atau udah nikah semua ini ya? Ada yang datang sendirian malam ini, ada? Angkat tangan dong, angkat tangan. Oh itu ada. Ada yang datang dengan bestinya, ada?
Ada ya besti-bestinya ya. Kan dunia kalau cewek-cewek sekarang dunia perbestiannya. Nggak apa-apa semuanya, bersyukurlah. Kita memang nggak seberuntung orang lain, tapi kita beruntung di dalam Tuhan. Hari ini engkau percaya adalah Dia yang punya semuanya. Kalau Tuhan punya langit dan bumi, apa yang nggak mungkin bagi kita? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu cara yang pertama. Hari ini sama-sama kita bilang, ampuni aku ya Tuhan. Kalau selama ini aku selalu bersungut-sungut, tidak bersyukur, padahal ada banyak berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menikmati kasihnya Tuhan? Yang kedua adalah bertanggung jawab. Saya mau ambil dari kisah Daud. Kisah dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11 di sana. Ini tentang pengurapan Daud jadi raja. Ini adalah kisah di mana kisah yang sangat tragis menurut saya. Ini adalah kisah di mana ketika Samuel disuruh Tuhan, urapilah salah satu dari anak Isai untuk jadi raja, gantikan siapa? Saul. Karena dia udah aku tolak. Jadi supaya ada yang baru lagi gantikan. Menarik, Samuel pergi dan disuruh kumpullah Isai dan anak-anaknya. Nah ini ceritanya dalam 1 Samuel 16 ayat ke-11 hingga ayat ke-13. Hingga akhirnya udah kumpul, menarik Bapak Ibu Saudaraku, semua anak-anak Isai ada di situ. Siapa yang gak ada? Daud. Tapi ketika Eliab, jadi teman-teman perhatikan ceritanya, ketika Eliab lewat, lalu Samuel dalam hatinya, ini pilihan Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ketika Eliab lewat, bukan kata Tuhan. Lewat lagi Syama, bukan. Lewat lagi Abinadab, bukan. Sampai akhirnya lewat semua anak-anak Isai yang ada pada waktu itu. Nggak ada satupun. Lalu Samuel tanya sama Isai, inikah semua anakmu? Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang duduk makan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak dari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Menarik, semua anak-anaknya ada di situ kecuali Daud. Daud di mana? Lagi jaga domba. Saya ambil satu hal yang menarik dari Daud apa? Tanggung jawab. Dia tahu gak mungkin saya dipilih. Daripada saya di sana, mending saya ambil tanggung jawab ini. Hanya jaga domba ini. Daud tahu bagiannya. Bertanggung jawab sekalipun ada hal penting di sana. Harusnya kan kita kan ngarap-ngarap kan. Harusnya datang dong. Paling enggak ya, kalaupun gak terpilih ya paling enggak jadi nomor 2, nomor 3 yang terpilih lah. Siapa tahu dilihat gitu kan karena apa. Tapi Daud tahu gak mungkin. Jadi yang penting sekarang dia tugasnya sebagai gembala domba dia jaga baik-baik. Sekalipun ada hal yang penting di rumah terjadi, tapi dia sedang memilih tanggung jawabnya dikerjakan. Apa yang penting di sini? Ini yang namanya tanggung jawab. Artinya apa? Hari ini anak-anak muda dengar baik. Kita ini kadang mimpinya besar. Tapi hal kecil dipercayakan kita gak kerjakan dengan baik. Percaya gak dengan saya bahwa gak ada dalam hidup ini hal yang besar. Gak ada yang langsung gede. Gak ada yang langsung tinggi. Semua dimulai dari hal yang kecil. Amin. Para pengusaha, orang-orang bisnis pasti tahu. Nggak ada yang langsung gede, nggak ada yang langsung besar. Saya nggak mau singgung masalah yang lain ya, apalagi abis politik kemarin. Saya takut di sini banyak pendukungnya Prabowo begitu ya. Kan ada yang bilang tuh beda sama Gibran gitu ya. Tapi Gibran juga dengan prosesnya naik langsung ke atas. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Untuk hal yang besar, kalau kamu mau lihat siapa ke depan kita anak-anak muda, lihat apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau hal kecil aja kita nggak mampu, apalagi yang ke depan. Makanya bertanggung jawab, dikasih pelayanan-pelayanan. Amin. Kalau dikasih apapun tugas tanggung jawabnya kerjakan. Urusan di sini itu bukan urusan dengan gembala, tapi urusan dengan Tuhan. Daud jaga domba nggak ada yang lihat.
Waktu itu orang penjaga domba itu tugas yang udah paling belakang, paling bawah. Siapapun bisa. Tapi dikerjakan dengan baik, akhirnya Tuhan lihat. Makanya hari ini dengar baik. Apapun yang kita kerjakan, mungkin kau hanya bekerja kecil, biasa. Tapi engkau bertanggung jawab dengan pekerjaanmu. Percaya dengan saya. Dia Tuhan yang akan angkat dengan kita. Amin. Dia Tuhan yang akan pakai setiap kita. Hari ini jalurnya kita, kalau bahasa anak muda sekarang jalur langit. Orang dalamnya kita orang dalam Tuhan. Amin. Saya paling senang kata-kata ini. Maka saya gak sibuk expose diri kemana-mana. Gak sibuk urus ini urus itu. Saya cuma lakukan bagian saya. Apa yang saya bisa kerjakan hari ini buat Tuhan? Saya tahu gak ada yang lihat saya ngapain di sana. Tapi apa yang saya buat? Hal kecil ini. Visi hidup saya sederhana. Saya mau kalau Tuhan panggil saya. Kata setia itu ada buat saya. Dan Tuhan bangga dengan apa yang saya buat. Boleh gak anak-anak muda mulai hari ini? Bertanggung jawablah. Kalau jadi seorang anak, jadi anak yang bertanggung jawab. Amin. Jangan jadi anak yang lawan orang tua. Ini cita-citanya gede. Anak-anak muda sekarang banyak cita-citanya. Mau jadi anggota DPR lah. Mau jadi presiden lah. Tapi bangunnya jam 11. Main game sampai tengah malam. Gak tahu ya. Di Labuan Bajo sih saya lihat mukanya bagus-bagus semua. Tapi kalau tempat saya Pak, biasanya sana sini terjadi begitu. Cita-citanya besar, belajar malas. Ini gimana mau jalur apa ini begini model? Ini jalur langit, jalur Tuhan juga. Ya kan tadi gak bertanggung jawab. Bagaimana cara? Amin. Anak-anak muda di tempat ini saya merindukan kita akan belajar jadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ingat seorang inspirasi terkenal dia bilang begini. Kalau engkau ingin lihat kesuksesan ke depan, mulai dari merapikan tempat tidurmu. Hal sederhana yang kita lakukan. Hal-hal kecil, apapun itu mungkin gak terlihat. Pak, Bu, setialah dalam hal yang kecil, bertanggung jawablah sekarang. Mungkin pekerjaan kita sepertinya lambat dari yang lain. Bisnis kita lambat maju dari orang lain. Tapi kalau kita bertanggung jawab dengan apa yang ada sekarang, Tuhan akan terus angkat. Tuhan akan terus bawa. Saya ingat satu teman saya, Koking namanya, di Cianjur. Waktu kami dua cerita-cerita, kok langsung gede begini kah perusahaan kok? Enggak Noel dia bilang. Dulu Koko cuma jual ini. Koko dulu ngelas besi dia bilang. Tapi karena anak buah saya sering gak masuk, akhirnya dia putuskan untuk buka rencana besar. Ternyata ada maksud Tuhan di balik semua itu. Akhirnya Tuhan pakai dia. Jadi penyuplai besi di Jawa Barat. Walaupun dia ada di kota Cianjur. Dan dia bilang itu sangat besar sekali. Kok gak niat keluar pulau lagi kak untuk suplai besinya? Dia bilang Noel di Jawa Barat aja udah kewalahan. Hanya mulai dari apa? Kecil. Gak ada yang langsung besar. Anak-anak muda mari belajar. Dari hal yang kecil. Amin. Bertanggung jawab. Bilang kiri kananmu bertanggung jawab. Bilang sama yang baru ngomong, kau juga bertanggung jawab begitu. Nah, baik Bapak Ibu Saudaraku, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Baik, lalu yang ketiga. Pertanyaan saya sebagai penutup di ayat ini, apa hal yang sudah kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Apa yang kamu ambil sebagai komitmen tanggung jawab di hadapan Tuhan malam ini? Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah setia. Ngomong lagi sama kanan kirinya, setia kayak gitu. Nah, ini yang paling penting. Saya ambil kata setia ini bukan merujuk kepada setia dengan pasangan aja. Tapi setia di sini adalah sebuah komitmen untuk setia sampai akhir. Amin. Bagaimana untuk bisa menikmati kasih Tuhan? Artinya kita putuskan malam ini untuk apa? Untuk setia. Kenapa? Kenapa kita harus setia? Belajar dari Daud. Daud dari ketika dia dalam kehidupannya mulai dari gembala domba tadi akhirnya jadi raja. Bapak Ibu pasti tahu cerita Daud. Dia pernah jatuh bukan? Amin. Dia pernah jatuh dengan siapa? Batseba. Bukan sama Tono. Kan hari ini kan banyak kan. Yang laki jatuh dengan laki gitu. Ada di Labuan Bajo. Saya berdoa gak ada ya di Labuan Bajo yang laki suka dengan laki begitu ya. Perempuan suka dengan perempuan. Mudah-mudahan amin lah ya. Amin. Karena masalahnya hari ini ada yang lelaki suka dengan laki-laki. Pas lihat yang laki, kata ganteng. Bayangin, laki lihat laki yang begitu modelnya. Yang cewek suka sama cewek ini kita tangani Pak. Dalam pemuda saya banyak sekali menangani anak-anak muda begini. Apa yang terjadi? Udah gak benar ini. Karena di Taman Eden yang diciptakan siapa? Adam dan bukan Jono. Bukan Adam dan Jono, amin. Hari ini putuskan itu jangan sampai. Saya berdoa setiap kita yang ada di tempat ini. Kalau laki ya laki, perempuan ya perempuan.
Apalagi setengah-setengah. Saya laki kok bang, tapi pas jalan, aduh panas. Bayangin Bapak Ibu Saudaraku. Saya berdoa hari ini di tempat ini gak ada. Amin. Setia, maksud saya di sini adalah setia sampai akhir. Perhatikan Daud. Ketika Daud pernah jatuh, orang yang setia bukan berarti dia gak pernah jatuh. Tapi ketika dia jatuh, dia kembali. Siapapun dalam hidup ini pasti pernah jatuh, pernah gagal. Tapi ketika gagal jatuh, Daud kembali. Apa yang terjadi? Berkatnya jelas, turun ke anaknya, Salomo. Perhatikan Salomo dalam kehidupannya sebagai raja, untuk jadi raja. Gak ada Salomo berjuang apa-apa. Tuhan bilang kamu mau minta apa? Dia cuma minta hikmat. Gak ada perang seperti Daud. Gak ada dia berjuang seperti Daud lawan Goliat, lawan apalah. Salomo cuma santai-santai, tapi akhirnya jadi orang paling berhikmat. Kenapa? Berkat dari bapaknya. Tapi akhirnya ketika Salomo menyimpang dari Tuhan, apa yang terjadi? Yang tadinya kerajaan besar jadi hancur. Ini yang saya namakan bahwa setia sampai akhir. Karena kalau kamu setia hari ini, jadi orang tua yang setia, jadi anak muda yang terus setia ke depan, ingat, tidak hanya putus sampai di sini berkatnya. Perhatikan baik-baik dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai ayat 6. 37 ayat 25 hingga ayat 36. Dahulu kata Daud, aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberikan pinjaman dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Setialah sampai akhir. Apa yang Paulus katakan? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Orang yang setia, komitmen, apapun badainya, dia akan mundur dari Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Tuhan tetap Tuhan. Amin. Saya mengajar Bapak Ibu hari ini ada 3 hal yang penting. Bersyukur. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, ambil komitmen untuk setia sama Tuhan. Gak peduli apapun yang sedang terjadi. Biarlah malam ini 3 hal ini akan menjadi cara kita untuk menikmati kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sama-sama katakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sama-sama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari dengan sungguh sekali lagi kita naikkan pujian. Oh terima kasih Yesus. Miliki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah sungguh mengerti. Amin. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Angkat tanganmu dua-dua, katakan
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Musik mengiringi pujian ini dengan lembut. Mari Bapak Ibu Saudaraku ambil tangan dua-dua, taruh tangan dua-dua di dada masing-masing. Setiap mata terpejam, kepala tertunduk, hati terangkat kepada Tuhan malam ini. Malam ini adalah malam yang baik. Malam ini adalah malam yang indah. Malam ini adalah malam kesempatan bagi setiap kita. Saya tahu tidak semua kita sedang baik-baik saja malam ini. Ada banyak engkau yang datang malam ini dengan setiap sakit, kesulitan. Ada banyak engkau yang datang dengan masalahmu hari ini. Ada banyak engkau yang datang dengan setiap pergumulanmu hari ini. Saya tahu engkau anak muda, banyak yang datang di tempat ini dengan sebuah harapan malam ini. Beritanya baik malam ini. Kasih Tuhan ada dalam hidupmu. Bersyukurlah. Mari bilang sama Tuhan, ampuni kalau selama ini saya bersungut-sungut. Saya gak pernah tahu bersyukur, padahal saya sudah begitu beruntung. Meskipun mungkin tidak seberuntung orang lain, tapi kalau saya melihat ke diri saya dulu, saya bukan siapa-siapa. Saya gak punya apa-apa dulu. Bahkan kalau saya melihat ke diri saya gak layak ada malam ini di tempat ini. Tapi nyatanya Tuhan bawa engkau sampai di sini malam ini. Biarlah malam ini Tuhan akan menjamah engkau. Belajarlah untuk bersyukur dalam apapun. Mungkin kau tidak sebagus orang lain. Anak-anak muda, engkau tidak seganteng orang lain. Engkau mungkin tidak seindah orang lain. Tapi hari ini apapun hidupmu itu, sekecil apapun dirimu hari ini, bilang sama Tuhan, terima kasih. Saya tahu saya biasa seperti ini, ada maksud Tuhan. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi kalau Tuhan bisa pakai angkat Daud dari orang biasa jadi orang luar biasa, saya percaya Tuhan juga bisa pakai saya malam ini. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, sama-sama bilang, Tuhan aku bersyukur malam ini. Aku gak mau lagi mengeluh, aku tidak mau lagi bersungut. Aku mulai mau belajar bersyukur. Kalau semuanya terasa capek, melelahkan, semua terasa begitu berat, aku bersyukur Tuhan, karena itu kepercayaan dari Tuhan untukku. Engkau Bapak Ibu Saudaraku, engkau mungkin berhadapan dengan suamimu sampai hari ini, yang belum berubah, berhadapan dengan istrimu, sepertinya keras kepala. Saya tahu jadi seorang kepala keluarga gak gampang. Jadi seorang ibu rumah tangga itu gak mudah di hari-hari ini. Engkau bergumul dengan anak-anakmu. Tapi biarlah saya bilang begini, bersyukurlah. Apapun itu, Tuhan izinkan badai itu terjadi. Untuk akhirnya kamu melihat, Tuhan ada dalam hidupmu. Yang kedua, bertanggung jawablah. Hal kecil apapun dalam hidup ini, kalau dikasih pelayanan, melayanilah. Kalau engkau punya kesempatan, pergunakan kesempatan itu dengan baik. Mari lakukan itu, karena tidak selamanya kesempatan itu ada. Tapi kalau engkau belajar bertanggung jawab dengan kesempatan yang ada, engkau akan ngelihat apa yang sedang kau buat, apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai nantinya di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, setialah. Saya tahu kita sedang diperhadapkan dengan hari-hari yang tidak mudah. Terkadang kita ingin mundur, menyerah dari Tuhan. Tapi izinkan saya bilang hari ini, setialah sampai akhir. Karena itulah tujuan akhir dari kehidupan kita. Kita mau akhirnya Tuhan tersenyum dengan perjuangan kita. Kita mau akhirnya Tuhan berkata, engkau hambaku yang setia. Engkau hambaku yang setia sampai hari ini. Engkau layak ada di tempat bersama denganku hari ini. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami akan nyatakan pujian ini sebagai ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Telah kulihat, telah kulihat
ku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikanmu ya, tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami diberkati Engkau ya Bapa. Kami diberkati ya Tuhan, kami diberkati. Terima kasih untuk firman-Mu. Bukan hanya berbicara di tempat ini, tapi kami percaya firman-Mu akan terus berbicara bagi setiap kami. Menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Bagian kami di tempat ini selesai. Biarlah Tuhan yang akan terus berurusan dengan setiap kami. Memberkati kami, menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan.